Kamu ngapain pegang handphone aku? Aku kan istri kamu. Kalau kamu macam-macam gimana? Astagfirullahaladzim sayang, aku sama sekali gak berbuat apa-apa sayang. Pikiran laki-laki mana kita tahu sih? Aku gak mungkin deket sama perempuan lain. Aku taunya dari mana? Jalan satu-satunya aku cek handphone kamu lah. Aku gak suka kamu curiga sama aku. Wajar lah aku curiga, orang aku istri kamu. Kamu coba benerin. Nanti aku betulin ya. Aku sekarang mau sholat dulu. Gimana sih otak kamu? Kamu yang otaknya gimana? Ibadah itu gak boleh tunda-tunda ya? Tapi justru harus disegarkan. Berani ya bentak-bentak aku ya mas? Berani ya kamu suruh aku tunda ibadah aku? Mikir dong. Kamu yang mikir, kamu harus tahu diri. Kamu harus hormatin aku. Harusnya kamu yang nurut sama aku, bukan aku yang nurut sama kamu. Ini apa, Bu? Itu surat PHK dan pesangon untuk kamu. Saya salah apa, Bu? Kenapa saya dipecat? Saya tahu kok kamu tuh mau godain suami saya kan? Astagfirullahaladzim, Bu. Saya nggak pernah godain suami. Udah deh, gak usah ngelak. Kamu kenapa nuduhan kayak gini? Sekarang juga kamu cepat pergi dari sini. Saya muak lihat muka kamu. Kamu ini apa-apaan sih? Diam kamu mas. Kamu gak usah belain dia. Hanum udah banyak membantu untuk perusahaan ini, untuk kemajuan perusahaan ini. Diam, aku bilang diam. Harusnya kamu gak pecat Hanum begitu aja. Dia gak salah apa-apa. Yang istri kamu tuh siapa? Kamu malah belain dia sih? Apa jangan-jangan kamu tuh suka beneran ya sama dia ya? Aku suka sama dia karena sekretaris aku yang hebat. Aku sama Hanum gak punya hubungan apa-apa. Tuduhan kamu gak berdasar. Berani kamu puji perempuan lain di depan aku mas? Udah puas kamu sekarang. Gara-gara kamu, aku kehilangan sekretaris yang aku andalkan. Biarpun kamu suami aku, harusnya kamu tuh tahu diri dong. Kamu bisa ada di sini, punya jabatan bagus itu karena aku. Aku ini suami kamu ya, bukan budak kamu. Aku gak peduli mas. Lagian kamu itu jadi laki-laki kok gak ada harga dirinya banget sih? Bisa jadi bos di perusahaan besar juga karena kamu nikah sama aku. Gak kamu, gak orang tua kamu, sama aja. Udah cukup ya Mega. Kamu jangan hina orang tua. Mereka gak salah apa-apa. Memang gitu kan kenyataannya? Udah habis kesabaran aku. Orang tua kamu tuh harusnya bangga loh punya menantu kayak aku. Aku nggak tahan punya istri yang posesif dan selalu merendahkan orang lain. Terus mau kamu apa? Kamu mau menikahi anak saya? Kenapa dadakan begini? Jangan-jangan kamu sudah berbuat yang tidak senonoh pada anak saya. Astagfirullahaladzim. Enggak Pak, kami sudah lama pacaran Pak. Tapi Kalian sudah lama pacaran? Aku tuh sama Mas Ramli udah 2 tahun lebih loh pacaran. Tapi Mas Ramli gak pernah macam-macam sama aku. Jadi tolong Bapak restui kami ya. Gak bisa. Kamu itu gak pantas jadi suaminya Mega. Kamu itu cuma pegawai biasa di perusahaan saya. Tapi untuk jadi menantu, tetap gak bisa. Apa kamu ngomongnya gitu sih? Pokoknya aku gak mau tahu, aku harus nikah sama Mas Ramli, titik. Aku nyaman pas sama Mas Ramli. Aku yakin kok, Mas Ramli bisa jadi suami yang baik buat aku. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Saudara Ramzi bin... Pak Iwan, bukan Ramzi, tapi Ramli. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Saudara Ramli bin Haryono dengan... Maaf, bukan Ramli bin Haryono, tapi Ramli bin Haryanto. Saya benar-benar gak ikhlas Mega harus menikah dengan Ramli. Mega itu kan cantik, orang berada, berpendidikan tinggi. Harusnya dia mendapat suami yang lebih baik dari Ramli. Pak, yang benar dong. Jangan bikin aku malu. Bisa dicoba nanti. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Saudara Ramli bin Haryanto dengan anak saya, Mega binti Iwan Wiguna, dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat dan uang 8 juta rupiah dibayar tunai. saya terima nikah dan kawinnya Mega binti Iwan Wiguna dan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Sah. Alhamdulillah. Mereka itu cocok tau. Yang satunya cantik, yang satunya lagi ganteng. Mega itu memang seleranya tinggi. Dari semua cowok keren yang ada, emang Ramli yang paling keren. Aku juga mau punya suami kayak gitu. Ya nggak, Hanum? Iya mbak. Kalian mau tinggal di apartemen? Kenapa gak tinggal di rumah ini saja? Pak, kami kan udah nikah. Lagian aku udah janji loh sama pengelola apartemennya kalau aku akan beli apartemen di sana. Aku juga pengen kan tinggal di apartemen. Gak boleh. Kalian harus tetap tinggal di sini. Papa gak akan izinkan kalian pindah. Gak ada alasan-alasan apapun juga. Papa sudah cukup banyak mengalah loh sama kalian. Jadi, kalian harus ikut apa kata Papa. Kalian tenang saja. Papa gak akan ganggu kalian. Karena dalam waktu dekat ini, Papa harus keluar negeri. Ramli,
semua urusan perusahaan kamu yang handle. Bisa? Iya Pak. Insya Allah saya bisa. Dan saya akan lakukan yang terbaik untuk perusahaan. Bagus. Sayang, udah subuh ya? Bangun sayang. Sayang. Mas ngantuk mas, tar aja sholatnya. Assalamualaikum. Pagi sayang. Kok kamu siang banget sih bangunnya? Aku juga pengen deh nasi goreng sama kamu. Buat apa ada pembantu kalau aku harus masak? Aku berangkat ya. Assalamualaikum. Ini ada beberapa dokumen yang harus Bapak cek. Ada laporan keuangan dan juga kinerja perusahaan. Hebat loh kamu. Meskipun kamu pegawai baru di sini, kamu bisa beradaptasi dengan cepat dengan semua pekerjaan yang ada di perusahaan ini. Kamu luar biasa. Terima kasih, Pak. Sayang, aku mau nyalon sama teman-temanku. Cepet jemput. Halo, Halo sayang. gimana kamu udah on the way kan? Sayang, ini aku masih di kantor. Aku minta maaf ya. Aku nggak bisa nganterin kamu ke salon, soalnya aku udah meeting sebentar lagi. Iya, aku gak peduli. Mau ada meeting kayak, mau ada masalah kayak di kantor. Pokoknya kamu harus anterin aku ke salon. Aku gak mau dianterin sama supir atau sama taksi online. Aku gak mau, aku mau dianterin sama kamu. Iya, aku jemput kamu. Hanum, saya harus pergi sekarang. Pak, Bapak kan ada meeting sama klien, Pak. Kliennya gak gue sih. Kamu tuh dari mana aja sih, lama banget nyampainya. Aku capek nungguin kamu di sini, tau gak? Sayang, kamu kan tahu sendiri. Dari kantor sini tuh jaraknya nggak deket loh. Udah gitu macet lagi. Kalau kamu pinter, kamu bisa aja tuh nyari jalan pintas biar kamu cepet nyampe ke sini. Tetap aja sayang bakal lama. Nggak mungkin semenit 2 menit. Udah deh, lambat ya lambat aja. Kenapa bengong sih, cepetan masuk. Saya ini datang jauh-jauh dari Surabaya ke sini. Ternyata meetingnya dibatalin. Meeting ini kan sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Seharusnya kalau mau digagalkan konfirmasi dulu ke saya. Nggak berpesona kamu ini. Sekali lagi kami minta maaf ya, Pak. Lagian sih, Ramli mau-maunya aja disuruh pulang sama istrinya. Datang hari ini ada meeting penting. Ya, itu risiko nikah anak bos. Dia memangnya Kak Ramli itu suaminya apa kacungnya? Mega, gimana sih rasanya menikah? Kayak di drama-drama Korea gitu gak? Kayak biasa aja. Tapi kenapa sih lo milih Ramli? Gue tuh nikah sama Ramli selain karena fisik kami tuh sama, dia kan ganteng, gue cantik. Terus dia juga dari keluarga baik-baik. Ramli tuh mungkin mikirnya gue cinta banget kali ya sama dia. Padahal sebenarnya dia itu cuma penyempurna hidup gue yang udah terlanjur sempurna. Tapi emang lo gak takut suami lo digondol orang? Kan dia cakep. Nggak mungkin lah, dia nggak bakal mungkin nyeleweng. Ramli itu udah ada di dalam genggaman gue. Dan gue juga pastiin kalau nggak ada orang satu pun yang bisa gangguin suami gue. Iya deh, tau lo cantik banget pokoknya. Karena kita sudah kehilangan satu klien penting kita, maka kita harus atur strategi untuk mencari klien yang lain agar mau bekerja sama dengan perusahaan kita. Nah, sekarang mari kita lihat profil para calon klien kita. Ini profil calon klien kita yang pertama. Astagfirullahaladzim, Mega, ada apa lagi sih? Nelfon aku di saat aku lagi di kantor begini. Pasti itu telepon dari Ibu Mega. Kasihan banget Pak Ramli, diganggu terus sama istrinya di saat dia lagi kerja. Sebentar ya, saya tinggal dulu. Lama banget sih ngangkatnya. Iya sayang, maaf ya, aku lagi meeting tadi. Tang meeting terus. Cepetan jemput aku. Naik taksi aja ya, soalnya sebentar lagi aku udah meeting yang kedua. Aku nggak mau. Cepetan jemput aku sekarang. Aku tuh udah reservasi di restoran mahal mas untuk kita. Dan itu tempat favorit aku, jadi aku nggak mau sampai telat. Iya tapi sayang. Kenapa sih Mega kekanak-kanakan banget? Nggak usah dia nggak jemput. Dia tuh dulu gak kayak gini orangnya. Dia selalu pengertian sama aku di saat aku lagi kerja. Apalagi sekarang, aku lagi dikasih amanah sama papi untuk handle perusahaan papanya. Dia menghambat pekerjaan aku di sini. Pak,
Saya kesini cuma mau bilang sama Bapak kalau saya sudah minta teman-teman untuk kesediaannya dilanjutkan meetingnya besok. Makasih banyak ya. Sudah tugas saya sebagai sekretaris Bapak. Dan makasih kamu sudah paham dengan kondisi saya tanpa harus diminta. Iya, Pak. Dagingnya lembut banget ya sayang. Kamu kenapa sih? Aku agak lagi capek aja sayang. Gak suka sama makanannya? Suka? Aku suka sama makanannya. Males aku ngajak kamu makan kesini, percuma kalau kamu nggak mood. Sayang. Sayang. Maafin aku ya. Ini mas, gak usah bahas-bahas yang tadi, aku udah males. Aku tadi beneran sayang lagi capek, bukannya gak mood buat makan. Aku udah siapin dinner romantis untuk kita berdua, tapi kamunya malah gak semangat kayak gitu. Iya sayang. Maafin aku ya. Kamu tuh bisa gak sih mas, dengerin aku, nurutin semua omongan aku, apa susahnya sih? Iya, aku janji sama kamu, aku gak akan kayak gitu lagi. Awas lo kalau Ikrar. Sayang, kamu ngapain pegang handphone aku? Aku kan istri kamu. Kalau kamu macam-macam gimana? Aku gak mungkin deket sama perempuan lain. Pikiran laki-laki mana kita tahu sih? Astagfirullahaladzim sayang, aku sama sekali gak berbuat apa-apa sayang. Nah, aku taunya dari mana? Jalan satu-satunya aku cek handphone kamu lah. Kenapa? Sayang, tolong percaya sama aku. Wajar lah aku curiga, orang aku istri kamu. Aku gak suka kamu curiga sama aku. Aku harus ke kantor sekarang. Baik-baik di rumah ya. Assalamualaikum. Kok main pergi gitu aja sih? Gak ada cium-cium kening aku kayak kemarin. Pak, saya bawakan coklat kesukaan Pak Ramli. Katanya coklat bisa membuat lebih rileks. Makasih banyak ya. Siapa tahu dengan Bapak memakan coklat ini, Bapak bisa jadi lebih semangat lagi. Seandainya aja istri saya punya sedikit perhatian seperti kamu, saya pasti gak akan sepusing ini. Tiap hari ada aja yang mikir ribet. Hanum, seandainya kamu punya suami, kamu akan anggap apa suami kamu itu? Saya akan menghormati suami saya, mematuhinya, menghargai perasaannya, mengerti tentang dirinya. Karena bagi saya, suami adalah seorang imam buat saya, Pak. Kamu ini sepertinya calon istri yang soleha ya. Pak, maaf saya izin mengangkat telepon di sini ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Oh ya saya segera ke sana. Maaf, saya mohon izin keluar sebentar ya, Pak. Soalnya ibu saya masuk rumah sakit. Saya antar kamu ya. Enggak apa-apa, biar lebih cepat ya. Saya jadi nggak enak sama Pak Ramli. Bapak sebegitu jauhnya menolong saya, sampai menyempatkan waktu untuk mengantarkan saya ke rumah sakit. Mau apa lagi sih Mega nelfon? Dari Bu Mega ya, Pak? Iya, aduh maaf ya. Saya harus jemput istri saya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Saya bisa naik kendaraan umum dari sini. Saya benar-benar minta maaf ya. Padahal tadinya saya juga pengen nengokin ibu kamu. Mungkin lain waktu ya, Pak. Sekali lagi terima kasih ya, Pak, atas tumpangannya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, apa yang ibu rasain? Gimana kondisi ibu sekarang? Ibu cuma lemas saja, nah. Maafin ibu ya, nah. Ibu berkali-kali ngerepotin kamu. Hanum sama sekali nggak ngerasa direpotin sama ibu. Merawat orang tua sudah menjadi tugas Hanum sebagai seorang anak. Apalagi ibu sumber rezeki bagi Hanum. Masya Allah, nah. Loh sayang, kamu belum siap-siap. Oh, jadi mau kemana aja? Katanya kamu ada acara penting. Batal, Mas. Sayang, kamu tahu gak sih ini jam berapa? Kan aku berulang kali bilang sama kamu, kalau aku ini punya tanggung jawab besar di kantor. Kamu kan udah janji mau bahagiain aku, Mas. Jadi kamu harus nurut dong. Kamu juga punya tanggung jawab besar sama aku. Tapi kamu lihat dulu dong kondisinya, sayang. Kamu rela gitu ngebiarinin aku ke mall sendirian? Ngebiarin aku kesepian? Iya, aku temenin kamu. Senang banget ya, semua barang yang aku incer bisa kebeli. Mas, kamu tolong pijitin kaki aku dong, pegel banget nih. Pegel deh kaki aku. Masih ayo pijitin dong. Apaan pijitin? Assalamualaikum. Ya Allah, suami baru pulang kerja bukannya disambut, malah dicuekin begini. Mas, pulangnya malam banget sih, tumben banget. Kamu
Kamu ngapain aja hari ini? Oh apa besok aku main aja ke tempat kerja kamu untuk mastiin semuanya? Kamu kok nanyanya begitu sih? Aku ini seharian kerja, sayang, aku meeting sama klien di kantor, di luar kantor. Ya aku tuh istri kamu mas, wajar dong kalau aku nanya-nanya. Oh iya, ART kita lagi pulang kampung. Jadi kamu kalau mau beli makanan beli di luar aja ya. Atau pesan online. Sama satu lagi aku minta tolong kamu cuciin piringnya mas. Aku pusing banget lihat banyak yang kotor-kotor, kamu tolong bersihin ya. Kamu bersihin semuanya ya. Kamu kok tiba-tiba periksa dompet aku? Duit kamu kemana sih mas? Ya aku emang jarang bawa uang cash. Habis pakai buat apa sih? Terus ini apaan lagi? Kartu-kartu nggak penting disimpan. Dompet juga udah jelek banget kayak gini. Enggak, aku masih bagus itu. Kamu tuh suami aku loh, jangan bikin aku malu nanti kalau dilihat sama teman aku gimana? Lagi-lagi Mega ngehargain aku sebagai suaminya. Sekarang dia malah sampai berani periksa dompet aku segala. Hanum, gimana sekarang keadaan ibu kamu? Penyakit jantung itu penyakit yang sangat serius. Alhamdulillah keadaan ibu baik-baik aja, Pak. Siapa nih? Ini Hanum, sekretaris baru aku. Perkenalkan Bu, saya Hana. Ruangan kamu? Kamu kenapa sih kesini nggak ngabarin aku dulu? Emangnya nggak boleh istri ngeliat suaminya kerja? Gimana mas? Kamu suka nggak duduk di bangku ini? Oh, kamu itu menantunya papa. Jadi kamu bisa duduk di kursi keren ini. Kamu tuh harusnya bersyukur aku udah nikah sama kamu. Aku udah pilih kamu jadi suami aku. Aku lapar, kita cari makan yuk. Ibu, Pak. Bu Mega sombong banget ya. Ada senyum-senyumnya sama sekali. Nyapa juga enggak. Dia sombong banget, mentang-mentang dia anak bos, cantik. Iya kontras banget sama Pak Ramli. Pak Ramli mah orangnya senyum, ramah lagi. Mending jangan cari masalah deh sama Bu Mega. Ngeri. Oh iya, nanti aku betulin ya. Aku sekarang mau sholat dulu. Gimana sih otak kamu sekarang dong? Kok malah sholat? Kamu yang otaknya gimana? Kamu udah berani ya bentak-bentak aku ya mas? Berani ya kamu suruh aku tunda ibadah aku? Ibadah itu nggak boleh tunda-tunda ya? Tapi justru harus disegarkan. Terus kamu mikir dong. Kamu yang mikir, kamu harus tahu diri. Gak, aku gak mau. Kamu harus hormatin aku. Gak usah kamu atur-atur hidup aku. Nikah sama aku, kamu dapat banyak keuntungan kan? Kamu jadi bos, kamu bisa hidup enak. Kamu yang nurut sama aku, bukan aku yang nurut sama kamu. Kamu nggak boleh ngomong kayak gini. Alah, mas, ini cepetan kamu beresin. Iya, assalamualaikum. Pak, di sini ada klien penting datang ke kantor, katanya ingin segera bertemu dengan Pak Ramli. Saya segera kesana. Makasih ya. Ya, sama-sama Pak. Siapa tadi yang telepon? Hanum, Bisa-bisanya ya Hanum nyuruh kamu cepet-cepet ke kantor. ada klien penting soalnya. Ini soal kerjaannya, Nega. Giliran Hanum yang nyuruh aja gercep. Giliran aku yang nyuruh banyak banget alasannya. Terus kamu mau kemana? Mau harus anterin aku ke tempat arisan? Pergi aja sendiri. Hah? Semoga kerjasama kita lancar dan sukses. Amin, amin ya Allah. Amin. Amin. Saya tidak bisa lama-lama. Saya permisi. Makasih ya Pak atas kedatangan Bapak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Hanum, kamu bisa buat klien kita nyaman dan kamu juga bisa berkomunikasi dengan baik. Kamu hebat. Terima kasih Pak. Jadi ini yang mereka lakuin. Berduaan kantor. Ini apa Bu? Itu surat PHK dan pesangon untuk kamu. Saya salah apa Bu? Kenapa saya dipecat? Saya tahu kok kamu tuh mau godain suami saya kan? Astagfirullahaladzim Bu, saya nggak pernah godain suami. Udah deh, nggak usah ngelak. Sekarang juga kamu cepat pergi dari sini. Saya muak lihat muka kamu. Hanum udah banyak membantu untuk perusahaan ini, untuk majuin perusahaan ini. Diam kamu mas. Kamu gak usah belain dia. Kamu ini apa-apaan sih? Diam. Aku bilang diam. Kamu kenapa nuduh Hanum kayak gini? Sekarang kamu pergi dari sini. Cepat pergi. Oh, nggak mau saya panggilin satpam. Ini perusahaan saya berhak ngapain aja di sini. Yang sabar ya Mbak Anung. Saya nggak bisa bantu apa-apa. Semoga Mbak Anung dapetin kerjaan yang bagus di luar sana. Padahal dia itu orang baik. Kenapa harus dipecat? Mau gimana lagi? Kalau berurusan sama anak bos, mau bener kek, mau salah kek, maunya dia. Udah. Harusnya kamu gak pecat Hanum gitu aja. Dia gak salah apa-apa. Yang istri kamu tuh siapa? Kok kamu malah belain dia sih? Jangan-jangan kamu tuh suka beneran ya sama dia ya? Aku suka sama dia karena sekretaris aku yang hebat. Aku sama Hanum gak punya hubungan apa-apa. Tuduhan kamu gak berdasar. Berani kamu puji perempuan lain di depan aku, Mas. Udah puas kamu sekarang. Gara-gara kamu, aku kehilangan sekretaris yang aku andalkan.
Oh, udah lah, masih banyak yang mau kerja di sini. Kamu tenang aja, nanti aku cariin kamu sekretaris baru. Nggak usah. Aku udah capek sama drama kelakuan kamu. Aku bisa cari sekretaris aku sendiri. Biarpun kamu suami aku, harusnya kamu tuh tahu diri dong. Kamu bisa ada di sini, punya jabatan bagus itu karena aku, karena papaku. Jadi nggak usah sok bisa ngelakuin semuanya sendiri. Kamu tuh nggak ada papanya. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan. Hanum, Ramli, ada apa Bapak kesini, Pak? saya mau minta maaf atas apa yang terjadi. Nggak apa-apa, Pak. Seandainya saya bisa meyakinkan istri saya mau kamu jadi sekretaris saya lagi. Mungkin ini memang sudah jadi takdir saya. Makasih Bapak selalu baik sama saya. Kami senang mempunyai atasan seperti Bapak. Saya nggak sebaik itu. Ya ini saya jadi semakin merasa bersalah sama kamu. Saya memang sedih karena harus berhenti dengan cara seperti ini. Tapi saya nggak apa-apa kok, Pak. Saya janji sama kamu, saya akan carikan pekerjaan yang layak buat kamu. Saya tahu mungkin masalah Bapak lebih besar daripada saya. Tapi Bapak masih baik memikirkan orang lain. Sekali lagi terima kasih, Pak. Dari mana aja kamu? Yang segini baru pulang. Mendingan daripada kamu banyak tanya, kamu siapin aku air panas. Aku ini suami kamu ya, bukan budak kamu. Dan seharusnya kamu bisa bersikap layaknya seorang istri. Kayak gimana? Kayak Hanum, yang selalu nurut sama kamu. Aku gak peduli, Mas. Bisa jadi bos di perusahaan besar juga karena kamu nikah sama aku. Lagian kamu itu jadi laki-laki kok gak ada harga dirinya banget sih? Tapi sayangnya kamu gak bisa bikin aku hamil. Kamu udah gagal jadi seorang suami, gagal juga jadi laki-laki. Orang tua kamu tuh harusnya bangga loh punya penantu kayak aku. Gak kamu, gak orang tua kamu, sama aja. Udah cukup ya Mega. Kamu jangan hina orang tua. Mereka gak salah apa-apa. Oh memang gitu kan kenyataannya? Udah habis kesabaran aku. Aku gak akan punya istri yang posesif. Dia selalu merendahkan orang lain. Terus mau kamu apa? Aku mau kita pisah. Berani kamu minta pisah dari aku? Gak semudah itu. Cuma aku yang bisa menentukan kapan kamu bisa pisah dari aku. Bukan kamu. Kamu gak akan pernah bisa Mas pisah dari aku. Aku nggak peduli. Kamu akan kehilangan semua yang kamu milikin sekarang. Lebih baik aku kehilangan ini semua. Lihat aja Mas, kamu akan nyesal. Kamu akan nyesal Mas. Ramli, kok kamu datang sendirian? Mega mana? Aku udah putuskan untuk pisah dari Mega, Pak. Memangnya ada masalah apa, Nak? Maafin aku ya, Pak. Ibu, aku udah gagal menjaga amanah Bapak dan Ibu. Rumah tangga aku nggak bisa dipertahankan. Kalian masih muda, sama-sama emosi. Tapi bukan seperti itu cara menyelesaikan masalah. Udah nggak bisa. Bapak kamu bener, Ram. Namanya juga rumah tangga, bertengkar itu biasa. Kalian kan bisa menyelesaikannya baik-baik. Kasihan istri kamu, Ram. Pasti sekarang masih menunggu kamu. Bagi Mega, aku ini bukan suaminya, Bu. Aku cuma pajangan, bodyguardnya. Bahkan aku dianggap sebagai pembantunya. Dan dia juga selalu posesif sama aku. Sampai dia nuduh aku yang enggak. Dan itu namanya bukan rumah tangga. Ramli, kamu sebagai suami harus berpikir jernih dalam mengambil keputusan. Jangan terbawa emosi. Keputusan aku ini udah aku pikirkan baik-baik, Pak. Dan ada satu hal yang gak bisa aku terima. Dia sudah merendahkan Bapak dan Ibu. Bagi aku, kalau dia gak bisa menghargai orang tua, dia gak akan bisa menghargai yang lainnya. Kalau memang itu sudah keputusan kamu, Bapak dan Ibu cuma bisa berdoa untuk kebaikan kamu. Kamu ngapain masih ada di sini? Kamu itu udah gak berhak ada di kantor ini. Kamu udah dipecat. Kalau kamu masih mau kerja di sini, lebih baik kamu minta maaf sama Mega. Saya nggak merasa bersalah. Selama ini saya berusaha untuk diam, tapi apa yang saya dapat? Penghinaan. Kamu duluan. Kamu itu harusnya bersyukur, ini malah cari-cari masalah. Lebih baik saya pergi dari sini daripada saya harus terus injak-injak di sini. Kalau kamu pergi dari sini, kamu pasti akan menyesal. Karena kamu tidak akan pernah mendapatkan segala fasilitas dan kemewahan yang kamu dapatkan di sini. Saya nggak peduli. Toh semua yang saya dapatkan ini dari Allah. Dan kalau Allah mau mengambilnya, saya ikhlas. Berani sekali kamu sesumbar. Kalau bukan karena kami yang mengangkat harkat dan martabat kamu, kamu itu bukan siapa-siapa. Rezeki itu Allah yang mengatur. Bukan kalian yang nggak tahu terima kasih. Dan saya yakin kok, Allah akan kasih yang lebih baik ke saya. Saya tidak mau lihat muka kamu lagi. Pergi! Pergi dari sini! Tanpa diusir pun, saya akan pergi dari sini.
Kalian semua nggak usah sedih. Kami akan ngerasa sangat kehilangan pimpinan sebaik Bapak. Dengan atau tanpa saya di kantor ini, saya harap bisa bekerja dengan baik. Saya bersyukur dan berterima kasih punya tim sebaik kalian. Kamu ngapain masih ada di sini? Udah sana cepet pergi. Kalian itu saya gaji bukan buat bengong. Sana cepet kerja. Mau kalian saya pecat, ha? Gak usah dipecat, Bu. Kami nggak mau punya pemimpin zolim. Kami juga udah niat keluar dari sini. Lagian kalau Pak Ramli nggak ada di sini, buat apa juga kami di sini? Kami mau ikut Pak Ramli aja. Kami yakin di luar sana Pak Ramli akan sukses memulai usahanya yang baru. Akan kami ambil barang-barang kami besok. Ih, sana pergi semuanya. Emang kalian aja yang bisa kerja di sini. Masih banyak yang mau kerja di sini. Kalian kenapa kesini? Kami nggak rela Bapak pergi, Pak. Kami udah mutusin Pak untuk keluar dari kantor Pak Iwan. Kalian harus mikirin masa depan kalian. Kalian nggak harus seperti ini. Pokoknya kami mau ikut Pak Ramli, manapun Pak Ramli pergi. Saya salut dan bangga dengan solidaritas kalian. Sekarang, apa rencana Bapak? Pak, sebenarnya kita mau kemana? Nanti kamu juga tahu. Ini tempat siapa, Pak? Oh, kalian ada di sini juga? Sebenarnya kami juga bingung ada apa. Saya ngerti kalian semua bingung. Tapi ini saat yang tepat untuk kasih tahu kalian semua. Saya merasa kalian semua itu orang-orang yang tepat untuk membantu saya. Karena mulai sekarang saya akan membangun perusahaan saya sendiri. Alhamdulillah. Selamat ya Pak Ramli. Saya yakin perusahaan Bapak kali ini akan berkembang dengan cepat. Karena Bapak memang orang yang hebat. Yuk kita masuk ya. Makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Makasih ya. Bapak tuh harus lihat perusahaannya Ramli makin berkembang, Pak. Tenang saja. Kita nggak boleh diem aja dong. Ramli itu anak kemarin sore. Tapi tetap aja aku nggak suka. Pokoknya Bapak harus bertindak. Gimana kalau perusahaan dia makin berkembang, terus nyayangin kita? Itu gak akan pernah terjadi. Perusahaan kita ini sudah lama berdiri. Perusahaan besar. Ramli itu nggak ada apa-apanya. Pak, ini ada laporan keuangan yang harus Bapak tanda tangani. Klien yang kemarin juga sudah menyetujui dan mempelajari proposal kerjasama kita. Kamu bisa langsung buatkan kontrak kerjasamanya. Akhirnya perusahaan Bapak terus berkembang. Saya mungkin nggak bisa seperti ini tanpa kalian. Ya, ini juga berkat Bapak, karena Bapak orangnya yang baik dan Bapak bekerja dengan hati dan juga kejujuran. Udah cukup bahas tentang saya. Itu memang benar, Bapak bisa tanyakan pada karyawan yang lain. Sekarang kamu ikut saya pergi. Pak. Ada meeting dadakan. Kamu ikut saya. Iya. Loh, Pak. Ini kan rumah saya. Kenapa Bapak ngajak saya ke sini? Kita turun aja dulu. Nanti juga tahu. Sebelumnya saya minta maaf karena saya sudah mendadak datang ke sini. Ada apa sampai Pak Ramli datang ke rumah saya? Apa anak saya sudah berbuat salah sama Pak Ramli? Oh, enggak. Bukan soal itu. Jadi sebenarnya ada apa ya, Pak? Maksud saya datang ke sini, saya mau melamar Hanum untuk menjadi istri saya. Pak Ramli? Maksud Pak Ramli gimana? Saya mau minta izin sama ibu kamu untuk menjadikan kamu istri saya. Ibu lihat, Pak Ramli ini juga orang yang baik. Kamu mau kan? Kalau menurut kamu yang terbaik, Ibu setuju saja. Malu. Gimana kalau dilihat sama yang lain kan nggak enak. Ya nggak apa-apa dong, kamu kan calon istri aku. Dan mulai sekarang, kamu jangan panggil aku Bapak lagi. Iya, Mas. Kedepannya apapun yang terjadi, kita akan selalu sama-sama ya. Susah senang kita akan selalu bersama. Amin. Insya Allah, Mas. Menikah? Iya, Pak. Aku mau nikah. Ada apa sih? Pokoknya aku mau nikah secepatnya. Kenapa mendadak begini? Udah deh, Pak. Papa tuh gak usah banyak tanya. Mega, ini Banyu, anak teman Papa. Banyu, ini Mega, anak Om. Ternyata Mega ini secantik yang Om ceritakan ya. Mega, bagaimana menurut kamu tentang Banyu? Aku gak nyangka Papa ngenalin aku ke cowok sesempurna ini. Papanya Banyu ini memiliki banyak perusahaan. Dan Banyu ini anak tunggal. Dan dialah nanti pewaris dan penerus perusahaan itu.
ternyata bener kan? Kalian tuh dari dulu ada main di belakang aku. Kasian ya kamu, Mas. Jaga ya ucapan kamu. Lepas dari aku, kamu dapat perempuan yang levelnya lebih rendah. Lihat dong, aku dapat laki-laki yang lebih layak buat aku. Baguslah kalau gitu. Jadi kamu gak punya waktu untuk ngomongin aku sama Hanum. Dan Hanum ini beribu kali jauh lebih baik dibanding kamu. Ramli, kamu pasti nyesel kan? Karena aku dapetin laki-laki yang lebih baik dari kamu. Ayo. Kok gak dimakan sih? Gara-gara cowok tadi. Emangnya siapa sih dia? Dia itu mantan suami aku, tapi nggak berguna. Selalu aja bikin hidup aku susah. Kamu diem aja sih? Emangnya aku harus kayak gimana? Kamu tuh sama aja. Pokoknya aku mau kita cepet-cepet nikah. Kita kan belum lama kenal. Emangnya aku jelek? Enggak kan? Mungkin kita juga udah sama-sama cocok, orang tua kita juga sama-sama punya perusahaan. Kurang apa lagi coba? Udah, capek. Anterin aku pulang. Pak Ramli, di koran ada berita pernikahan Bu Mega dan Banyu. Ya terus maunya kalian, reaksi saya bagaimana? Acara pernikahannya mewah sekali, Pak. Ya kalau mau jujur sih, saya nggak peduli. Kami cuma ngasih tahu aja. Toh dia cuma bagian dari masa lalu saya. Dan sekarang saya punya masa depan yang lebih baik. Ya saya juga berharap pernikahan mereka langgeng, sakinah, mawaddah warahmah. Udah. Daripada kita ngomongin orang lain, kita mulai rapatnya. Oke, materi kita siang ini apa? Saya terima nikah dan kawinnya Hanum Sari binti Anwar dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Sekarang kalian sudah sah menjadi suami istri. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Padahal aku udah telat, tapi ternyata aku nggak hamil. Kalau belum hamil ya udah santai aja. Kamu tuh harusnya kamu konsul dong ke dokter. Kamu kok malah jadi nyalain aku sih? Kamu kali itu ada masalah. Buktinya aja. Kamu sama mantan suami kamu gak hamil-hamil kan? Enak aja kamu nyalain aku yang bermasalah. Kamu harus introspeksi diri. Jangan bisa cuma nyalain orang terus. Kamu tuh nggak bisa bikin aku hamil. Allah juga tahu kali kalau kamu itu gak pantas jadi seorang ibu. Pusing aku sama kamu. Kenapa? Ini kayaknya nembang deh. Dia tahu mau diperiksa. Ternyata Mas Ramli nggak bermasalah. Kita masuk yuk. Berarti aku yang bermasalah. Buktinya sekarang Hanum bisa hamil. Pokoknya Papa harus bertindak. Aku nggak rela Mas Ramli hidupnya lebih bahagia daripada aku. Papa juga sekarang ini lagi banyak masalah di perusahaan. Papa tuh gimana sih? Papa harusnya lebih perhatian dong sama aku. Bisa kan kamu urus masalah kamu sendiri? Pokoknya aku harus punya anak dari Mas Banyu. Aku gak mau kalah dari Ramli. Iya kamu bilang dong sama Banyu. Kamu itu apa-apa harus papa. Apa-apa harus papa. Pokoknya aku gak mau tahu, Pak. Papa harus ngelakuin sesuatu supaya aku bisa hamil. Kan kamu yang waktu itu maksa agar kamu bisa menikah sama Banyu. Sekarang rumah tangga kamu urus sendiri. Beraninya dia main sama perempuan lain di belakang aku. Mas! Siapa perempuan ini? Banyu apa-apaan sih ini? Dia pacar aku. Sadar gak sih kamu itu udah punya istri? Kenapa emangnya? Mega, aku mau kasih tau sama kamu ya. Awal aku nikah sama kamu itu karena perusahaan papa kamu yang lagi susah. Dan dia yang maksa aku untuk nikah sama kamu. Padahal aku gak ada sedikit pun cinta sama kamu dan bahagia sama kamu. Kamu selalu mementingkan diri kamu sendiri. Sama kamu itu egois. Gue nih kamu cenderung. Selama sifat kamu kayak gini terus, gak akan ada laki-laki di luar sana yang mau sama kamu. Kamu tuh gak tahu diri ya jadi perempuan. Emang kamu pikir kamu siapa? Dan mulai detik ini juga, aku mau kita pisah. Ayo, sayang. Lagi sampai lakuin aku kayak gini. Banyu, Papa minta maaf atas semua kejadian ini. Kamu kan tahu kalau kita ini sudah seperti keluarga. Waktu itu Mega dalam keadaan emosi. Kamu bisa ngerti kan? Kondisi saya seperti ini karena ulah Mega. Apalagi yang harus saya mengerti. Pokoknya, saya akan tuntut ini semua di hukum. Dan saya akan urus surat perpisahan saya dengan Mega. Puas kamu bikin Papa malu. Harusnya Papa Banyu itu bisa bantu perusahaan Papa. Tapi semuanya gagal.
Dan sekarang perusahaan Papa bangkrut. Gaji pegawai saja, Papa nggak sanggup. Harusnya kamu itu bantu Papa. Bukan kayak begini. Mulai sekarang, kamu harus belajar hidup susah. Mas, kamu kerja aja nggak apa-apa loh mas. Nanti aku ajak mereka ke taman ya. Emangnya nggak apa-apa, kamu bawa anak-anak jalan sendirian. Kamu kan ada meeting sama klien baru. Oke, nanti begitu aku selesai meeting, aku harus nyusulin kamu ke sana ya. Halo, sayang-sayangnya Papa. Papa kerja dulu ya sayang. Kalian yang anteng ya sama mama kalian. Lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayangnya mama, aduh. Kita jalan-jalan ke taman ya. Aku nggak akan nyerah. Kalian harus merasakan penderitaan yang aku rasakan. Ibu Mega mengalami kecelakaan, Bu. Dan karena itu Ibu Mega menjadi gagal otak. Wajah Ibu juga rusak. Dan dokter di rumah sakit ini nggak bisa melakukan operasi, Bu. Karena alatnya yang terbatas. Selamat siang. Siang. Saya membawa surat perintah penangkapan untuk saudari. Saya nggak salah, Pak. Menurut laporan Pak Banyu, saudari dengan sengaja mencelakakan orang lain. Banyu itu sama pacarnya jatuh sendiri, bukan saya yang dorong. Banyak saksi mata di TKP mengatakan bahwa saudari dengan sengaja mendorong Pak Banyu. Itu semua fitnah, Pak. Masalah sebuah dia. Jangan. Itu semua fitnah, Pak. Saya nggak salah, Pak. Pak. Ayo ikut. Pak, saya nggak salah. Ya Allah, aku benar-benar menyesal. Aku gak bersyukur dengan semua yang telah kau berikan, ya Allah. Bahkan aku telah menyia-nyiakan Mas Ramli. Karena kecemburuanku, aku sudah menghancurkan rumah tanggaku sendiri. Sekarang aku harus membayar semua kesalahanku. Seandainya waktu bisa diulang kembali, aku gak akan melakukan semua kebodohan itu. Aku akan menghargai semua yang aku miliki, ya Allah.